Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sertiwati Kakabitu dengan NIM 255100009. Saya mahasiswi semester 2 Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Kristen Arta Wacana, Kupang. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang etika Kristen yang dibimbing oleh Bapak Daud Witbertson Tahuli MPD. Nah, untuk pembahasannya kita akan bahas di video selanjutnya. So, let's get started. Nah, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas etika dan etika Kristen. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, karakter, atau perilaku. Nah, kalau etika Kristen, yaitu suatu ajaran yang membimbing setiap orang percaya untuk mengambil keputusan yang benar berdasarkan kehendak Tuhan, serta menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan hidup. Etika tidak hanya berbicara tentang yang benar dan yang salah, tetapi juga berbicara tentang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia. Nah, dengan demikian etika bukan hanya teori, tetapi karakter yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuan kita mempelajari etika. Nah, etika Kristen penting kita pelajari agar kita mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti mengambil keputusan yang bertanggung jawab, berpikir secara etis, serta menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, kampus, gereja, maupun di masyarakat. Yang ketiga, mengapa kita mempelajari etika? Nah, etika penting kita pelajari agar kita memiliki kepekaan terhadap pikiran dan perasaan Yesus, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, lebih bijak dalam mengambil keputusan, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai moral. Yang keempat, manusia sebagai makhluk etis. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan mempertimbangkan nilai-nilai moral, sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Nah, keputusan etis menentukan kualitas hidup seseorang, baik hari ini maupun di masa depan. Oleh karena itu, pola pikir sangat penting untuk diperbarui oleh firman Tuhan, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kelima, perbedaan nalar biasa dan nalar etis. Nah, nalar biasa lebih fokus pada keuntungan, logika, dan kepraktisan. Sedangkan nalar etis lebih mempertimbangkan nilai moral, hati nurani, dan kehendak Tuhan. Contohnya, ketika seseorang datang kuliah bukan hanya untuk absen, tetapi juga untuk memperoleh ilmu dan membentuk karakter yang baik. Yang keenam, 4 potensi unggul manusia. Nah, manusia memiliki 4 potensi utama, yaitu yang pertama spiritual, yang kedua intelektual, yang ketiga moral, yang keempat mental. Nah, keempat potensi ini harus berkembang secara seimbang sehingga seseorang mampu berpikir kritis, memiliki integritas, serta mampu menghadapi tantangan hidup. Yang ketujuh, sarana membangun etika. Etika dibangun melalui 5 unsur utama, yaitu yang pertama Roh Kudus, yang kedua Alkitab, yang ketiga dokumen atau ajaran gereja, yang keempat pola pikiran yang diperbarui, yang kelima pengalaman hidup. Semua unsur ini membantu seseorang untuk memahami kehendak Allah serta mengambil keputusan dengan baik dan bijak. Yang kedelapan, contoh dilema etika. Nah, ada beberapa contoh dilema etika. Yang pertama, ketika ingin melakukan aborsi. Yang kedua, ketika ingin melakukan hukuman mati. Yang ketiga, ketika ingin menggunakan uang keluarga tanpa sepengetahuan keluarga. Dan yang keempat, tekanan dari media sosial. Nah,
Dari semua contoh ini menunjukkan bahwa keputusan etis seringkali tidak mudah. Itu membutuhkan pertimbangan berdasarkan kehendak Tuhan, hati nurani, serta kasih. Yang ke-9, karakteristik pengambilan keputusan etis. Nah, pengambilan keputusan etis memiliki 4 unsur utama, yaitu yang pertama, mempertimbangkan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, memiliki alternatif terbaik. Yang ketiga, berani mengambil keputusan. Dan yang keempat, mempertimbangkan dampaknya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Yang ke-10, prinsip dasar etika Kristen. Nah, ada 7 prinsip utama, yaitu yang pertama, pertobatan dan iman. Yang kedua, Alkitab sebagai standar tertinggi. Yang ketiga, berpikir seperti Yesus. Yang keempat, kasih sebagai motivasi. Yang kelima, hati nurani sebagai penuntun. Yang keenam, gereja sebagai pendukung. Dan yang ketujuh, memperhatikan konteks sosial. Yang ke-11, langkah analisis etis. Sebelum mengambil keputusan, seseorang perlu bertanya, siapa yang akan mengambil keputusan? Apa tindakan yang akan dilakukan? Apa dampak dari keputusan tersebut? Adakah alternatif lain? Apa tujuan dari keputusan tersebut? Bagaimana kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan hukum mempengaruhi keputusan tersebut? Yang ke-12, perbedaan etika Kristen dan etika umum. Etika Kristen berpusat kepada Allah berdasarkan Alkitab, bersifat mutlak, dan bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Sedangkan etika umum berpusat kepada manusia, budaya, manfaat, atau kepentingan pribadi, sehingga bersifat relatif. Kesimpulannya, etika Kristen mengajarkan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada firman Tuhan, kasih, hati nurani, dan teladan Yesus Kristus. Tujuannya bukan hanya untuk melakukan hal yang benar, tetapi juga untuk memuliakan Tuhan, serta membawa kebaikan bagi sesama. Dengan demikian, diharapkan setiap orang mampu menjadi pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, serta mampu mengambil keputusan etis dalam setiap aspek kehidupan. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas materi tentang etika dalam bermedia sosial. Teman-teman, kita tahu bersama perkembangan teknologi terjadi begitu cepat sehingga membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, baik dalam cara berkomunikasi, berinteraksi, berbagi informasi, maupun juga dalam gaya hidup. Nah, dalam penggunaan teknologi atau media sosial tanpa etika, seringkali muncul masalah seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, maupun juga pelanggaran privasi. Nah, dari data Digital Civility Index per tahun 2006 tentang kontradiksi bermedia sosial Indonesia. Nah, intensitas penggunaan media sosial Indonesia, warga Indonesia rata-rata menggunakan media sosial 3 jam per hari dengan akun aktif mencapai 180 juta akun. Keberadaban atau kesopanan juga kesadaran akan cyber juga masih sangat kurang. Sehingga sangat perlu untuk mempelajari etika dalam bermedia sosial. Sehingga kedepannya kita dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk menciptakan ruang publik yang aman. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian etika dalam bermedia sosial. Nah, etika adalah standar moral yang digunakan untuk menilai suatu tindakan apakah pantas atau tidak. Nah, bermedia sosial adalah suatu aktivitas yang menggunakan platform digital berbasis internet dalam berkomunikasi, berbagi informasi, maupun berinteraksi dengan orang lain. Contohnya menggunakan aplikasi Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, dan aplikasi lainnya. Nah, etika dalam bermedia sosial adalah norma atau aturan yang digunakan untuk mengatur seseorang agar lebih bijak
sopan, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan online yang sehat, positif, serta menghargai privasi orang lain. Contoh penerapan etika dalam bermedia sosial. Contoh yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung. Yang kedua, menghargai privasi orang lain. Yang ketiga, tidak melakukan ujaran kebencian atau cyberbullying. Yang keempat, memverifikasi informasi sebelum membagikan. Yang terakhir, meminta izin sebelum menandai atau mengunggah foto orang lain. Dasar Alkitab dalam bermedia sosial. Yang pertama, Efesus 4 ayat 29. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga perkataan dan komunikasi kita dalam bermedia sosial. Galatia 6 ayat 7, firman Tuhan ini mengajarkan bagaimana kita bertanggung jawab atas perbuatan kita di media sosial. Nah, teman-teman, hubungan etika dan bermedia sosial itu sangat erat karena bermedia sosial adalah ruang publik tempat orang berkomunikasi, berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk opini. Nah, tanpa etika terkadang dapat menimbulkan masalah dalam konteks sosial. Oleh karena itu, etika berfungsi untuk mengatur agar interaksi tetap sopan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain, serta mengatur bagaimana seseorang bertindak saat online, seperti bertanggung jawab atas informasi yang dibagikan, menghargai privasi orang lain, dan lain sebagainya. Nah, dari materi yang telah kita bahas dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia dalam berkomunikasi, berbagi informasi, berinteraksi, dan membentuk opini publik. Media sosial yang awalnya mempermudah koneksi antar pengguna, tapi karena kurangnya kesadaran akan etika, seiring berjalannya waktu menjadi tempat rawan konflik dan misinformasi. Sehingga etika bukan pilihan, melainkan kebutuhan agar ruang publik tetap kondusif, sehat, dan bermartabat. Itu saja materi yang dapat saya bagikan dalam video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Nah, namun sebelum saya menutup video ini, saya ingin memberikan 3 saran untuk Bapak dosen kami. Nah, saran yang pertama dari saya, RPS diberikan di awal semester. Nah, dengan adanya RPS, kami dapat mengetahui gambaran materi apa saja yang akan dipelajari sepanjang 1 semester berjalan. Nah, itu juga sangat membantu kami untuk mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, terkait waktu perkuliahan. Kami sangat mengapresiasi jika Bapak datang tepat waktu sesuai dengan jam yang telah dijadwalkan. Nah, keterangan Bapak untuk datang tepat waktu itu juga akan memotivasi kami sebagai mahasiswa untuk disiplin dan menghargai waktu. Yang ketiga, materi diberikan. Yang ketiga, materi diberikan H-1 sebelum kelas. Nah, dengan materi diunggah 1 hari sebelum kelas, itu akan membantu kami untuk mempelajari terlebih dahulu, sehingga di dalam kelas kami juga dapat berdiskusi, bukan hanya mendengar saja, sehingga kelas menjadi lebih aktif. Mungkin itu saja saran dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Daud yang sudah membimbing kami sepanjang 1 semester berjalan ini. Terima kasih untuk ilmunya dan bimbingan Bapak selama 1 semester ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.